Ya Rabb, sebentar lagi Ramadan akan tinggalkan kami. Dan boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kami. Ya Allah, masih banyak kelalaian yang kami lakukan. Sementara kami sekarang berada di dalam 10 hari terakhir Ramadan. Ya Rabbana, masih keras hati kami, masih kotor jiwa kami. Sementara peringatanmu lewat virus ini telah begitu nyata betapa engkau menunjukkan kekuasaanmu di hadapan kesombongan kami. Kau menegur kami dengan banyaknya yang wafat, untuk mengingatkan kami yang sedang lalai, untuk ibu dan bapak kami, untuk emak dan bapak kami. Kalau dia masih hidup sekarang, ya Allah, dan kami tidak bisa mencium tangannya, dan kami tidak bisa memeluknya, dan kami tidak bisa menjumpainya di kampung, ya Allah. Insyaallah. Ya, ya Allah, mudah-mudahan disaksikan ya. Kita cuma menyampaikan aja. Hidayah tetap darimu ya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah di jalan Allah. Amin. Amin. Dan juga semua tetap berukhwah, saling gandengan tangan, saatnya bersanding bukan bersaing. Amin. Dan sesaat lagi nih Sobat Hijrah, kita akan tergabung dengan para guru kita di sesi yang terakhir, hari terakhir ini ya. Ada Habib Novel, kemudian Buya Yahya, Ustadz Abu Somad, dan Ustadz Bahtiar Nasir. Jadi jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan para parsial ya, 4 guru kita di Hijrah Fast From Home. Langsung saja kita akan menyambungkan dengan guru kita. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Gimana sehat semuanya? Alhamdulillah. Buya gimana kabar di sana Buya? Buya sehat? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat atas doa-doanya. Mohon doa juga untuk semua para santri, para pemirsa, para pendengar semuanya. Masya Allah. Gimana, sudah pada siap semuanya? Masya Allah Buya. Perjalanan kami sepertinya hari ini adalah yang terakhir, dan dengan adanya Buya sebagai salah satu yang memberikan ilmu bagi kami sangat berkesan, sangat luar biasa buat kami. Yang mungkin kesannya itu sangat mendalam juga. Betul. Buat kami, maka kami rasa kami perlu mendapatkan pesan dan doa dari Buya sebelum kami nanti akhirnya berpisah dari acara ini Buya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Berbicara tentang perpisahan nanti, berpisah setelah ini, ketahuilah bahwa ada nasihat penting untuk diri kami dan semuanya. Di saat bisa saling mengingat, di saat berpisah, dengan doa-doa yang sering bergabung disebut namanya, khususnya membuat masalah dengan kita supaya tidak berganti dengan dendam persahabatan itu, tidak berganti dengan kebencian, mendoakan yang baik, banyak doa kepada orang yang baik kepada kita, itu jelas, kepada orang yang biasakan sebelum buka grup WA sekalipun zalim kepada kita, sebelum kita membuka isinya, bisa enggak kira-kita mendoakan, ya Allah ini saudaraku, semoga kau lapangkan rezekinya, Allah ya Allah ya Allah. Itulah yang diinginkan baginda Nabi, membangun cinta, dan itulah yang nanti akan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar. Ainal mutahabu Nabi Jalali, mana yang orang hidup di dunia dengan cinta karena aku, al-yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, sekarang aku beri perlindungan di saat mahsyar dahsyat dengan panasnya, akan tapi Allah akan berikan perlindungan untuk siapa? Untuk Anda, kita yang hidup dengan cinta yang ditandai dengan mudah berdoa di saat berpisah. Lebih dari itu, mendoakan di saat berpisah itu adalah sebab dikabul doa kita oleh Allah. Bahkan kalau kita punya hajat yang mendesak, jangan kita egois. Doanya orang egois tidak diterima oleh Allah. Bukan jangan berdoa hanya untuk aku, akan tapi sertakan yang lainnya, ya Allah berikan kepadaku dan dia, dan dia, dan dia. Maka semakin doa itu diumumkan, irtafa, akan diangkat oleh Allah, diterima oleh Allah. Maka kemudian juga jangan lupa berdoa kepada orang yang bermasalah dengan kita, supaya jangan beri kesempatan syaitan untuk menanamkan kebencian dan dendam di hati kita kepada siapapun. Berani kita, kalau pengen selamat, kita kan pengen hijrah, kita ingin mulia, ingin baik. Kalau jihad, kata Nabi, jihad di medan laga perang Badar, ya itu jihad, tapi ada jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu kita.
yang mengajak marah kepada dia, dendam kepada dia. Selagi itu urusan pribadi kita yang dicaci, kita yang diolok, hak kita diambil, mungkin kita akan menuntut ke mahkamah, tapi bukan dengan cacian dan olokan dan bukan dengan doa yang jelek. Mungkin kita punya hak yang diambil saudara atau teman, kita akan menuntut ke mahkamah, tapi tetap jangan ragu mendoakan, ya Allah, berikan kesadaran kepada saudaraku, berikan rezeki yang melimpah, berikan kebaikan, aku hanya mengambil hakku ya Allah. Bukan dengan kutukan, bukan dengan caci maki, bukan dengan olokan. Kalau kita sudah bisa membiasakan dengan keindahan doa di saat berpisah, maka akan menghadirkan sebuah keharmonisan di saat kita berjumpa. Dan dua bersahabat, dua-duanya adalah pembohong. Ingat, dua bersahabat yang katanya sama-sama di media dakwah, yang katanya sama-sama dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah bisnis. Dua bersahabat ini dua-duanya adalah pendusta kalau memang mereka belum pernah mendoakan di saat berpisah. Karena hakikat ketulusan ada di saat berpisah. Kalau di depan mata basa-basi. Ini mungkin pesan kami untuk semuanya agar kita membangun cinta di antara kita. Doakan di antara kita, saling mendoakan. Bukan kembali kepada dia, kembali ke kita terlebih dahulu sebelum kepadanya. Bahkan jaminan pengabulan doa dan pembersihan hati di dalam diri kita. Dan latih anak-anak kita seperti itu di rumah kita. Mungkin kita dalam rumah tangga ada permasalahan dengan saudara kita, atau dengan bibi kita, dengan paman kita, atau dengan tetangga kita, yang mungkin sekali itu akan menjadi pemicu kemarahan anak kita, yang akan berkembang menjadi dendam di anak kita. Maka kita panggil anak-anak kita. Sayang, kau dengar apa berita terakhir? Bah, berita tetangga ngerusak kebun kita. Baik. Apalagi? Paman begini. Oke, mari kita duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah, berikan kepada pamanku segala kebaikan. Ya Allah, lapang rezeki, lapang hati. Anaknya soleh-soleha. Ya Allah, tetangga semoga rezekinya tambah banyak. Ya Allah, sehingga kambingnya tidak lagi merusak kebun saya. Lah, kok gitu? Ingat nak, nggak boleh kita doain jelek, nggak boleh marah. Kita doakan yang baik. Dilatih kapan kita melihat tanda anak-anak kita ada marah dan dendam kepada seorang, panggil dan ajak mendoakannya. Agar terlatih anak kita memerangi kebencian. Agar tidak tertinggal dendam di dalam hatinya. Nah ini, sebab permasalahan kita adalah dendam dan permusuhan serta kebencian. Dan ini adalah kerjaan setan, yukik. Akan menghadirkan di tengah-tengah kita al-adawah, permusuhan. Kalau sudah permusuhan, lihat kelihatannya sama, model bajunya sama di sebuah majelis. Tapi lihat, ada dengki, lihat. Sebentar lagi kita katakan silaturahim. Hari Raya Idul Fitri, apakah lewat telepon dan sebagainya. Apakah itu semuanya apakah semua yang melaksanakan silaturahmi punya ada jaminan nyampe kepada tujuan? Enggak. Kalau silaturahmi hanya silaturahmi basa-basi, dan banyaknya basa-basi. Sehingga dalam bahasa yang sering dengar adalah, coba cepat ke sana, takut didoli, nggak enak. Kok nggak enak? Silaturahmi karena Allah, bukan karena nggak enak. Karena Allah. Dan alangkah banyak silaturahmi, bahkan reuni besar-besaran, keluarga besar si fulan, haji fulan, kiai fulan. Apakah pulang mereka semakin baik hatinya? Bahkan alangkah banyaknya silaturahmi yang dilakukan membawa kesan jelek, bahkan membawa kekotoran hati. Kalau pulang ke rumah, masing-masing punya bekal baru untuk menggunjing. Sombongnya, gayanya, pamernya. Padahal barusan silaturahim. Bahkan alangkah banyak yang duduk satu keluarga besar. Duduk dalam sebuah reuni keluarga. Di hari raya yang besar. Lirik-lirian. Sok banget kalungnya dipakai semuanya. Ya jangan jari kakinya pakai cincin juga tuh. Jadi lihat, karena apa? Bukan dari hati. Hanya basa-basi sosial. Basa-basi, enggak. Tapi kalau kita sudah mulai dari hati, sebelum kita bertemu, kita pastikan malam harinya berdoa. Ya Allah, aku akan bertemu dengan pamanku, bibiku. Ya Allah, berikan segala kebaikan. Jangan kau tampakkan yang tidak baik di mataku. Ya Allah. Ya Allah, doakan dengan doa kebaikan. Maka di saat kita silaturahmi, maka kita akan mendapatkan sebuah keindahan. Inilah mari, ya, ini adalah pesan untuk semuanya, untuk diri saya sendiri. Biasakan mendoakan saudara kita, khusus yang bermasalah. Jangan sampai kita hanya bertemu dan bertemu dan bertemu. Ingat omongan yang kami sampaikan, dua bersahabat, dua-duanya adalah pendusta kalau belum saling mendoakan di saat berpisah. Hakikat ketulusan kita dalam bersahabat adalah banyak berdoa di saat kita berpisah. Bukan doa di depan muka, itu basa-basi. Karena baru dikasih hadiah, makasih, semoga rezekinya banyak. Diam-diam, besok tambah lagi ya. Begitu. Tapi kalau tulus di saat kita tidak ada di hadapannya, adalah dari hati.
kepada Allah dan akan dikabul oleh Allah. Ini saja mungkin, akan dilanjut dengan tanya jawab barangkali. Wallahu a'lam bissawab. Kembali ya, akhirnya kita disampaikan oleh Buya bahwa dua bersahabat ini akan menjadi pendusta ketika berpisah tidak memberikan doa gitu ya. Ya Allah. Siapa tahu untuk semua teman-teman yang kita kenal adalah akan saling memberi syafaat semoga nanti dia. Amin, amin, amin. Dan kira-kira nih, Buya, doa yang bagaimana yang paling afdol yang kita panjatkan? Mungkin ada di dalam Quran yang perlu kita panjatkan untuk saudara muslim atau teman kita yang bisa dipanjatkan setelah sholat? Baik, doa yang kita panjatkan untuk saudara kita adalah doa yang paling Anda senangi untuk diri Anda. Karena tujuan yang paling utama dan pertama adalah memangkas kedengkian kita, menangkas kebencian. Jadi apa yang paling Anda suka, panjatkan, ya Allah berikan kepadanya. Itu dulu. Apa yang paling Anda suka? Anda merindukan apa? Ya Allah berikan kepada itu, ya Allah. Itu kurang ajar banget kepada Allah. Tapi berikan rezeki seperti inilah ya Allah. Itu dulu. Jadi doa yang kita panjatkan untuk orang lain adalah semua apa yang paling kita cintai. Sesuai dengan hadis Nabi, untuk berubah menjadi cinta dan iman sesungguhnya. Masya Allah. Enak banget ya Islam itu ya. Dan memang apa yang Buya waktu sebelum hari ini ya di pertemuan sebelumnya sampaikan juga kan hampir sama ya. Kita nggak boleh punya dengki atau benci sama orang yang juga. Benar. Masya Allah. Bahkan alhamdulillah. Berbarengan semua, Masya Allah, guru-guru kita satu frame, Masya Allah. Assalamualaikum. Luar biasa. Ini belum pernah saya saksikan sebelumnya ini. Ada Buya, ada Ustadz Abdul Somad, ada Habib Novel. Masya Allah, teman-teman musyawarah, Masya Allah, alhamdulillah. Ini ukhuwah ya, ukhuwah yang luar biasa. Benar. Yang menjadi keberkahan kita di jelang 10 hari terakhir bulan Ramadan, Masya Allah. Kita berikan kesempatan para guru kita saling sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum guru-guru, sahabat-sahabat. Jazakumullah, hari raya hari ini. Sebelum hari raya sudah tiba hari raya hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Suara saya jelas nggak? Masya Allah. Jelas ya Habib? Jelas Habib. Di hati juga ya Habib? Alhamdulillah. Buya, Ustadz Abdul Somad. Bareng-bareng kita kalau bisa sama A'agim, Yusuf Mansur, Antum, Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, ya. Kemudian saya, Habib Muhammad bin Husin, mau ditambah siapa terserah, buat roha virtual. Baca kitab, terus kita obrolin bersama. Roha virtual. Sama ta'atan, ngikut Habib. Ngikut Jadi manapun bisa, masing-masing kita siapkan waktu. Kita siapkan waktu. Waktu harus yang bisa kira-kira seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Harus ada untuk itu, marhaba. Siap. Roha virtual, kalau nonton bola virtual sudah ada, biar orang nonton ustadz ngaji. Marhaba. Masya Allah. Kita Ijrafnya siap relay ya. Kan ustadz ngobrol aja udah seneng banget ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Waduh, luar biasa, berkah untuk semua yang nonton. Jadi fasilitatornya. Guru-guru kita nih. Ijrah Fest jadi fasilitatornya. Oh, insya Allah. Siap, insya Allah. Habib, mohon. Insya Allah, Buya. Kapan? Buya. Jadi kalau dalam ya. kalau nanti tidak ada, nggak terwujud, berarti Hijrah Fest yang disalahkan. Wah. Bismillah, doakan kami Buya. Jangan. Kita kalau udah dapat mandat dari guru, mesti dilaksanakan. Iya, Bismillah. Insya Allah kita bisa mengawal apa yang menjadi amanah tersebut. Waduh. Insya Allah itu barokah daripada kita bersabar dengan adanya karunia namanya corona. Ya, insya Allah bil corona kita bisa corona. Korin yang baik. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Nah tadi bersama dengan gurunda kita Buya Yahya, sebuah pesan ya untuk tidak mendengki, untuk tidak mengambil hati orang yang sudah menyakiti kita. Kemudian pesan adalah untuk saling mendoakan ketika berpisah. Seperti kita perlu juga mendengar pesan dari Ustadz Abdul Somad, atau juga mungkin Habib Novel dulu. Habib Novel dulu, atau Fadal Habib Novel. Fadal Habib. Saya mau ngomong dikit biar nanti yang banyak Ustadz Abdul Somad.
Ya. Tafadhal, Mudah-mudahan Habib. nanti omongan saya bisa beliau timpalin ya, bisa beliau timpalin, dikembangkan luas. Simple, Ustadz. Saya mau ngomong sama Ustadz Abdul Somad sama Buya Yahya dan para asatid yang muncul di layar televisi ini ya, di layar monitor ini. Simple. Belajar dari cerdasnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sekarang lagi viral lagu Aisyah. Yang kalau kita dengar insya Allah meleleh ya. Kita jadi meleleh. Bagaimana lagu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Sayyidatuna Aisyah itu pernah duduk ngobrol bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat obrolannya istri Rasulullah SAW. Nggak nanya, nah, kalau saya nanti punya rumah gimana ya? Nggak nanya akhir Ramadan, nanti kalau ayah dapat THR mau buat apa ya? Nggak nanya gitu. Jadi nggak ada bahasan THR, nggak ada bahasan rumah, nggak ada bahasan mobil, nggak ada bahasan duit. Tapi bahasannya istri Nabi Muhammad SAW dengan Rasulullah SAW yang harus diteladani oleh umat Islam. Coba lihat obrolannya. Ya Rasulullah SAW, kalau saya ketemu Lailatul Qadar, saya harus minta apa? Apa yang harus saya ucapkan? Jadi ucapan ini wujud dari isi hati ya, permintaan. Apa yang harus saya ucapkan? Maka lihatlah jawaban suami yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menguasai jagat raya, dunia maupun akhirat, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW saat itu menjawab dengan kalimat kuli, ucapkanlah. Judulnya ini udah ketemu Lailatul Qadar ya. Artinya perjuangannya luar biasa. Udah berjuang terus ketemu. Nah, kalau udah ketemu suruh minta apa? Maka Rasul menjawab, kuli ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat yang lain ditambah di akhirnya ya karim. Nah, ternyata Rasul SAW mengajarkan pada istrinya tercinta untuk minta Allahumma innaka afun, puji Allah dulu, ya Allah engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau yang merintahkan orang untuk maafkan. Kamu jadi suka kalau ada orang yang suka memaafkan dan engkau suka memberi maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Istri Nabi Muhammad SAW sendiri diajari untuk minta maaf sama Allah Ta'ala. Diajari untuk minta ampun sama Allah Ta'ala. Di malam Al-Qadar sudah ketemu Lailatul Qadar. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu udah jelas dapat ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih diajari minta maaf sama Allah. I'tiraf. Al-i'tiraf maqamu azim. Jadi yang diajarkan sama Nabi SAW untuk selalu mengaku di hadapan Allah Ta'ala penuh salah, penuh kekurangan. Makanya Nabi SAW dalam sekali duduk dikatakan istighfar 70 kali atau 100 kali, artinya mubalaghah. Banyak Nabi Muhammad SAW beristighfar sekali duduk. Karena itu umatnya diajarkan alal aqal paling sedikit kalau bangun dari duduk, yang sering kita salah persepsi, dianggap ini doa penutup majelis. Ya, itu bukan doa penutup majelis, doa untuk menutup duduk sebelum bangun. Ya, dipakai untuk menutup majelis nggak apa-apa, tapi aslinya itu adalah kalau mau berdiri, ucapkanlah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lagi-lagi sama Rasulullah SAW disuruh istighfar. Dan di penghujung Ramadan ini kita diajari mengejar Lailatul Qadar, dan kalau ketemu disuruh minta maaf pada Allah Ta'ala. Saya pengen mendengar kupasan lebih jauh. Kalau dulu kita diajari orang-orang tua untuk baca doa ini tiap hari. Sehingga seandainya kita pun belum layak dapat Lailatul Qadar, minimal doanya udah kita contoh, mudah-mudahan kita diikutkan dalam kelompok orang yang dapat. Sebetulnya nggak layak kamu dapat, tapi karena kamu baca doanya Sayyidatuna Aisyah, udah kamu dikelompokkan, ya, minas solihin, bersama orang-orang yang soleh, minal mahbubin, bersama orang-orang yang dicintai, wa minal ma'al muhibbin, bersama orang-orang yang mencintai, dan dalam kelompok orang-orang yang dicintai. Sedikit itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya pengen dengar ulasan dari guru-guru saya ini. Buya Yahya ini guru saya beliau. Nah, Ustaz Abdul Somad saya banyak belajar dari beliau. Nah, saya pengen baca ilmu yang luar biasa ya. Bareng baca kitab biar lebih banyak. Ada Ustaz Bakhtiar, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah bergabung bersama dengan kita juga di sini di studio ada Ustadz Bakhtiar Nasir. Mungkin Ustadz mau menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib Novel. Saya lihat ada Buya Yahya juga. Assalamualaikum. Ada Profesor Uwas. Assalamualaikum. Ada
Mas Dude, terus Mas Adrian ya, kemudian Cupen, Cuping siapa? Cuping. Satu lagi, Gemblap, Adi Tamrin. Salam semua, terutama buat guru-guru dan sahabat-sahabat yang ada semua di sana. Masya Allah. Masya Allah, itu sebuah apa namanya, opening dari guru kita juga ya. Betul. Kita selama ini menumpang di sini, Ustadz, di tempat Ustadz Bastian Nasir selama ini. Ya. Jadi studio kita ini ada Ini tempat milik umat sudah. Oh, iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, Masya nanti Allah. kita berkenan untuk Ustadz Bahtiar menjadi penutup dari muhasabah ini. Benar. Tapi sekarang ini kami boleh meminta kesediaan guru Ustadz Abdul Somad untuk juga memberikan petuah pada kami juga yang ada di sini. Fadal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Di Minangkabau, di bumi Melayu disebut surau. Makanya orang Jawa dilanggar mati. Sedangkan di tempat lain disebut musola, terserah. Lalu kemudian yang ketiga adalah musola al-bait. Di antara ketiga tempat ini, musola al-bait inilah yang paling rendah levelnya. Sehingga yang membolehkan iktikaf di musola al-bait hanya mazhab Hanafi saja. Dan yang boleh hanya perempuan saja. Itulah pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak ada iktikaf di rumah. Karena iktikaf hanya di masjid jami dan masjid saja yang tidak jami. Yang membolehkan iktikaf di musola al-bait, tempat sholat di rumah, hanya mazhab Hanafi saja dan perempuan saja. Tapi karena corona ini darurat, lalu saya baca beberapa ulama di Mesir membolehkan musola al-bait. Saya hanya menyampaikan ikhtilafnya supaya adik-adik, sahabat-sahabat nanti kalau baca ada ustadz yang membolehkan, ada yang enggak membolehkan. Saya tidak menggiring ke satu pendapat, saya hanya bercerita saja. Jadi cerita saja. Lalu kemudian batas waktu iktikaf ini berat sekali. Mazhab Maliki berat. Karena dalam mazhab Imam Malik bin Anas, iktikaf itu mesti menggabungkan siang dan malam. 24 jam. Kalau tidak bergabung siang dan malam, tidak iktikaf namanya. Mazhab Maliki. Dan mesti dalam keadaan puasa. Tapi yang paling ringan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i iktikaf enggak mesti puasa dan boleh seminim-minim iktikaf lama dikit dari ruku dan sujud. Ruku. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lama dikit dari ruku sudah iktikaf. Oleh sebab itu paling tidak sekarang kita bisa iktikaf 3 kali sehari. Iktikaf subuh, sholat subuh berjamaah, duduk sampai terbit fajar, terbit matahari, terbit fajar subuhnya, terbit matahari, sholat sunat isyraq. Kira-kira 60 menit, 70 atau 80 menit. Hadis Sunan Tirmidzi, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Iktikaf yang kedua, sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran. Ini pun kalau kita urutkan dari pukul 8 bisa sampai jam 9.30, lebih kurang 90 menit. Yang ketiga, malam bangun, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Setelah itu membaca Al-Quran, mencari banyak khatam. Setelah itu zikir-zikir maksurat, maulid, zikir-zikir yang disusun para ulama-ulama kita. Jadi ada 3 kesempatan. Inilah agaknya yang bisa kita jadikan bekal 10 terakhir Ramadan, start malam ini, malam 21. Mohon maaf Habib Novel, mohon maaf Buya Yahya,
Mohon maaf Ustadz Bakhtiar Nasir dan tuan-tuan guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ada panduan gitu kan. Ada panduan juga ya. Jadi makin hari mendekati 10 hari terakhir ini makin siap insya Allah. Dan teman-teman musyawarah juga satu persatu juga mulai bergabung juga di sini. Sebelum kita mendengarkan giliran tausiah dari Ustadz Bakhtiar Nasir, kita sapa dulu rekan-rekan volunteer yang masih setia. Kita akan lihat dada-dada dulu lagi di kamera, masih ada di semuanya. seluruh Indonesia. Semuanya, Masya Allah, ini ada 100 lebih ya volunteer yang tergabung untuk menyukseskan dari Hijrah Fest from Home. Masya Allah, Alhamdulillah. Waduh, sepertinya Ustadz, Alhamdulillah nih, sebuah kadarullah ya waktu sebelum Ramadan, Bil. Betul. Saya tuh diundang sama beliau untuk hadir ke sini. Pada saat itu juga mungkin tidak ada jalan keluar. Seperti apa Hijrah Fest di Ramadan ini, gitu kan? Ingin hikmat dengan umat, tapi kita belum menemukan way out terbaik. Kadarullah diundang beliau ke sini dan sepertinya diundang itu adalah sebuah solusi yang direncanakan oleh Allah. Sebelum berlanjut, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang luar biasa nih Ustadz atas. Kalau orang Arab bilang nggak ada terima kasih untuk sesuatu yang wajib. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya terima apa saya? Terima kembalian. Terima kembalian Allah. Kita udah ngerepotin di sini di Akal Network ini luar biasa. Bayangkan berapa expenses dari listrik, AC. Bayangkan berapa dari lampu, dari internet, dari semua yang sudah dijalankan untuk sumber daya dari kita. Tapi nggak tahu kan saya untung banyak. Oh, banyak untung nggak saya? Banyak. Ya. Gambarannya gini aja. Saya punya gedung nih. Kemudian dimasukin walet. Ya gue biarin lah. Kerjaan walet kan kayak tim Hijrah Fest. Ngeluarin liur. Masya Allah. Ngomong terus gitu. Iya benar. Walet yang mahal apanya? Liurnya? Ah itu dia, kira-kira gitulah. Maaf nih pada lengket bahasa Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, ini apa ya, satu momen yang memang kita ternyata bisa diberikan oleh Allah kesempatan di tengah pandemi. Ibaratnya habis di gurun pasir kita ketemu dengan setetes air. Tapi tidak hanya setetes ternyata, banyak ini air melimpah yang dihadirkan lewat beliau para guru. Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, kemudian Habib Novel, dan beliau salah satunya Ustadz Bakhtiar Nasir yang mensupport apa yang menjadi kebutuhan hati. Kalau nggak ada acara ini mungkin saya nggak ketemu Habib Novel, nggak ketemu Buya Yahya tuh. Cuma kangen-kangen di media, nggak ketemu lagi UAS. Susah ini juga udah virtual semua kan, tapi ya udah alhamdulillah. Ini gara-gara walet tadi. Oh ya, walet. Masya Allah. Kita ganti logo walet. Allah menurunkan walet ini. Masya Allah ya. Gara-gara epidemi yang kita nggak boleh keluar rumah, tapi malah justru mendekatkan yang jauh. Dari Cirebon, Pekanbaru, Solo, Jakarta. Ini belum juga volunteer dari berbagai wilayah. Ada lagi dari New York. Dari New York. Ya, India, Malaysia, semuanya bisa menikmati tayangan ini. Tapi saya mau kasih info terbaru. Apa itu Ustaz? Saya dari rumah ke sini. Ini buat yang masih di rumah nih, para teman-teman musyawarah khususnya. Jakarta udah normal. Macet Ustaz? Tahu nggak sih, normal, udah rame banget di jalan. Masya Allah. Udah pada jual bukaan di pinggir jalan. Ya, udah rame deh. Aduh, Masya Allah. Luar biasa ya. Dan mungkin gini juga, kalau tadi sempat saya memandu beliau acara tentang surah Ar-Rahman, bahwa memang dalam kandungan surat Ar-Rahman ini di tengah epidemi ini Allah turunkan wabah ini kalau untuk umat muslim yang beriman sebagai sebuah keberkahan, sebuah rahmah ya. Tapi beda ketika itu terjadinya untuk yang bukan beriman atau bukan orang muslim, suatu azab atau apapun. Itu satu ilmu yang tadi ingkar lah ya. Ingkar. Fadal Ustaz mungkin akan memberikan nasihat. Saya dulu. Oh, teman musyawarah sudah? Berarti tinggal dua penutup. Dan pesan-pesan nasihat. Terserah
yang punya tempat kok Ustaz. Ini mohon maaf kepada guru-guru semua. Kalau memang saya diminta bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama' wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard wa subhanallah adada ma khalaqa baina dhalik wa subhanallah adada ma huwa khaliq wallahu akbar mithlu dhalik walhamdulillah mithlu dhalik wala hawla wala quwwata illa billah mithlu dhalik subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith, aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Innaka ya Allah ya Rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, sungguh kami telah mendengar seruan iman. Sungguh telah sampai ke telinga kami seruan iman itu dari sang penyeru iman, dari para nabi dan rasul, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'na munadiyan yunadi lil iman. Kami juga sudah mendengarkan seruan-seruan yang dibacakan oleh orang-orang saleh, oleh ulama-ulama, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyerukan kepada kami iman, agar kami yakin sepenuhnya kepadamu ya Allah. Fa'amanna. Di bulan Ramadan ini, golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah, di ayat itu, di penggalan kata itu, golongkanlah kami ya Allah ke dalam hamba-hambamu yang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kami pun sudah berjuang semampu kami untuk mendirikan saum. Ya Allah, kami pun sudah berjuang semampu kami untuk mendirikan qiyam. Tapi Engkau lah yang akan menilai kami sepenuhnya. Imanan wahtisaban kami ya Rabbana. Mampukanlah kami untuk menjalankan semuanya imanan wahtisaban, imanan wahtisaban. Fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana. Rabbana faghfir lana dhunubana. Rabbana faghfir lana dhunubana. Ya Rabb, sebentar lagi Ramadan akan tinggalkan kami.
Dan boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kami. Ya Allah, masih banyak kelalaian yang kami lakukan. Sementara kami sekarang berada di dalam 10 hari terakhir Ramadan. Ya Rabbana, masih keras hati kami, masih kotor jiwa kami. Sementara peringatanmu lewat virus ini telah begitu nyata betapa engkau menunjukkan kekuasaanmu di hadapan kesombongan kami. Kau menegur kami dengan banyaknya yang wafat untuk mengingatkan kami yang sedang lalai. Ya Rabbana, engkau penjarakan kami, engkau isolasi kami di rumah-rumah kami, agar kami introspeksi, agar kami mengevaluasi diri kami. Ya Rabbana, kalau hati masih dalam keadaan terus keras seperti ini, betapa berbahayanya jiwa kami. Jika di 10 hari terakhir belum juga lembut hati kami, belum juga tunduk hati kami, sungguh yang kami derita lebih parah daripada mereka yang suspek terserang virus COVID-19. Ya Allah, lewat perantaraan Quran, di bulan diturunkannya Al-Quran, ya Allah, jadikanlah setiap tilawah-tilawah kami istighfaan. Jadikanlah setiap tilawah-tilawah kami sebagai sarana penyembuh bagi jiwa kami yang sakit. Jadikanlah tilawah-tilawah kami sebagai obat bagi kolbu-kolbu kami yang sekarat, agar kami bangkit di 10 hari terakhir ini lebih mendekat kepadamu, lebih merunduk di hadapanmu, dan lebih menghinakan diri dengan semua ibadah-ibadah kami. Ya Rabbana, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Amin. An taj'alal Qur'ana rabi'a qulubina. An taj'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di bulan di mana Al-Quran kau turunkan, di 10 hari terakhir di mana semua harapan dan semua harapan yang terbaik kami sanjungkan ke hadapan Engkau. Ya Allah, ada banyak permintaan di setiap sujud-sujud kami. Ya Rabbana, di malam-malam 10 hari terakhir ini, golongkanlah kami fi hadhil lailati syarifatil mubarakah minas suada'il maqbulin. Jadikanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang kau bahagiakan, karena kau kabulkan doa-doa kami dan ibadah-ibadah kami. Ya Rabbana, terutama tilawah Quran kami. Jadikanlah tilawah Quran kami sebagai pelembut hati kami, penghidup jiwa kami, penyembuh semua penyakit-penyakit di dalam jiwa kami. Jadikanlah tilawah-tilawah kami membuat kami bahagia. Ya Allah, jangan kau jadikan Quran sebagai penyebab kami sengsara dan tidak bahagia. Karena kau turunkan Al-Quran bukan untuk agar kami susah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca sebagai jalan kami untuk mendapatkan surgamu dan menaiki setiap jenjang-jenjang surgamu. Jadikanlah setiap ayat yang kami baca sebagai tangga untuk naik kepada ketinggian-ketinggian surgamu. Ya Allah, jadikanlah Quran yang kami baca menjadi asbab, menjadi sebab agar kami menjadi ahluka wa khassatuka ya Rabbana, agar kami tergolong dalam keluargamu dan orang-orang pilihanmu di dunia ini. Kami dengan semua kekotoran jiwa kami dengan semua kehinaan kami, janganlah kau jadikan ini semua sebagai penghalang bagi kami untuk mendapatkan ampunanmu, untuk mendapatkan rahmatmu. Ya Rabbana, jadikanlah Al-Quran sebagai penyubur iman yang ada di dalam hati kami, sebagai penerang setiap sudut rongga dada kami, sebagai penghapus semua cemas dan duka kami. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, semoga yang sudah dilakukan oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabat dan guru-guru kami dalam perjuangan dan dakwah bersama Hijrah Fest pada hari ini dan hari-hari sebelumnya,
sebagai pemberat amalan timbangan akhirat kami ya Rabbana, sebagai jalan mendapatkan ampunan darimu dan sebagai wasilah untuk mendapatkan rahmatmu. Ya Allah, kami yang sudah kau satukan dalam pertemuan ini, ya Allah, alif fima bainana, alif qulubana, satukanlah hati kami ya Allah. Satukanlah hati kami di jalan agamamu ya Allah. Satukanlah hati kami di jalan agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Untuk kedua orang tua kami ya Allah, untuk ibu dan bapak kami, untuk emak dan bapak kami, kalau dia masih hidup sekarang ya Allah, dan kami tidak bisa mencium tangannya, dan kami tidak bisa memeluknya, dan kami tidak bisa menjumpainya di kampung, ya Allah, berikanlah kepada kedua orang tua kami kekuatan untuk menjalankan ibadah secara maksimal. Jika dia kekurangan dalam rezeki, ya Allah, berikanlah lebih banyak dari kami. Jika dia terbebani dengan beban berat, ringankanlah ya Allah. Jika dia sudah wafat, jika kedua orang tua kami telah tiada, jadikanlah kuburnya sebagai permulaan bagi surganya. Terimalah semua amal ibadahnya. Jadikanlah dan luaskanlah kuburnya sejauh matanya memandang. Jadikanlah doa kami doa yang kau kabulkan untuk penentram bagi mereka di dalam kuburnya. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, untuk saudara kami yang sedang sakit akibat apapun di situasi pandemi ini, jadikanlah sakitnya sebagai jalan untuk mendapatkan rahmat-Mu. Dan mereka yang wafat gara-gara pandemi ini, ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu, karena mereka adalah syuhada-syuhada-Mu. Wahai Zat yang Maha Tahu, yang Maha Mengerti, yang Maha Mendalami semua yang syahid dan yang bukan syahid, doa kami panjatkan kepadamu. Allahumma arham mardana, Allahumma arham mardana. Ya Allah, rahmatilah saudara-saudara kami yang sakit, dan jadikanlah syuhada-syuhada kami, mereka-mereka yang wafat akibat pandemi ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan berurai air mata satu ruangan, Masya Allah. Sebelumnya juga Ustadz, kami juga teman-teman di sini mohon maaf jika selama penyelenggaraan ada kesalahan atau juga mungkin kekeliruan. Juga untuk para guru-guru kami, Buya Yahya, Habib Novel, Ustadz Abdul Somad, dan juga rekan-rekan semua. Dalam penyelenggaraan pasti ada kekeliruan, kekhilafan kami, atau juga mungkin adab-adab yang kurang, kami mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang kami lakukan ini bisa menjadi banyak sekali pelajaran kami untuk bisa lebih baik ke depannya. Amin. Dan juga diikhlaskan Ustadz jika banyak hal mungkin yang tidak berkenan dari kami secara sengaja atau tidak sengaja. Sejujurnya tidak ada, dan kami lebih banyak mendapatkan kebaikan dan kebahagiaannya. Dan tentunya juga kami mohon doa daripada para guru, Buya, kemudian juga Ustadz Abdul Somad, Habib Novel, Ustadz Bahtiar, maupun juga guru-guru yang lain, supaya nanti perjalanan kami untuk mampu bisa mensyiarkan Islam, mensyiarkan kebaikan-kebaikan Allah dan juga nilai-nilai yang ada di Quran, bisa Allah mudahkan dan banyak mendapatkan dukungan dari para guru. Amin. Amin. Masya Allah ya, di sini guru-guru kita masih ada di sini dengan, waduh luar biasa, ini bahagia banget hari ini. Saya juga bahagia sekali bisa bertatap langsung meskipun lewat media. Insya Allah berakhirnya epidemi kita akan ketemuan langsung semua Ustaz. Bismillah. Yang Cirebon akan terasa dekat dengan Jakarta, Pekanbaru, bahkan juga mungkin Solo, itu nggak akan ada jarak lagi insya Allah. Dan tentunya juga kami mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk teman-teman kajian musyawarah, kemudian juga untuk teman-teman Akal Network ya, dan MRBJ maupun juga semua pihak yang sudah membantu, sudah mensupport terselenggaranya acara ini.
Mungkin saya bergabung di 18 hari ya, tapi luar biasa support yang saya lihat. Kerjasama musyawarah Akal Network, MRBJ, kemudian juga masih ada komunitas-komunitas lain, Muslim United, Vertizon TV, ya. Dan semuanya yang mungkin belum bisa kita sebut satu persatu, insya Allah Allah membalas dengan segala kebaikan terbaik dari Allah. Dan ketemu lagi di Hijrah Fest berikutnya dengan yang insya Allah menjadi kebangkitan atau juga menjadi persatuan umat yang lebih dari apa yang sekarang ini disaksikan. Dan untuk para guru-guru kami, Buya Yahya, Habib Novel atau juga Ustadz Abdul Somad, jika ada yang ingin ditambahkan, fadhol, kami persilahkan waktu. Mungkin ada usulan-usulan atau masukan-masukan strategis. Benar sekali. Mumpung ketemu. Waktu UAS bilang mestinya kita beda waktu, itu sempat jadi pembicaraan di kita, tapi memang untuk muncul bersama atau berbeda, ini kemarin memang masih terhambat. Semoga dengan ide-ide lain barangkali bisa lebih Insya Allah. terrealisasi insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan jadi makin lancar komunikasi antara kita. Mungkin kita dari jarak terjauh dulu ya. Dari Pekanbaru dulu mungkin Ustadz Abdul Somad ada yang siapa tahu mungkin ada masukan untuk kami selama penyelenggaraan, jika ada koreksi. Fadhal Ustadz. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menyatukan kami dalam sebuah program ini. Sampai hari ini kelihatannya baik-baik, lancar-lancar. Nanti ke depan kalau ada usul-usul akan saya sampaikan ke Mas Ari Untung. Selama yang bawa acara Mas Ari Untung, insya Allah acaranya untung terus. Amin, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk semangatnya buat kami ya. Luar biasa memang. Beliau juga kadang-kadang ada misalnya masukan suka memberikan info. Jadi kita juga terkoreksi juga. Aduh. Betul. Biar lurus lagi jalannya dan niatnya gitu ya. Dari Buya ada yang ingin ditambahkan, Buya, tafadhol. Baik. Tidak, kita nunggu Habib Novel aja. Habib Novel silakan. Habib Novel dulu, Masya Allah. Ya. Tafadhol Habib. Makasih. Habib. Semuanya bagus. Wa khitamuhul misik. Tadi doa yang dipanjatkan Ustadz Bakhtiar, Masya Allah. Wa khitamuhul misik. Tidak ada kata lain selain itu. Tanya Mas Bakhtiar itu maksudnya apa itu? Nah, kita langsung coba cek ke beliau. Apa tadi artinya ya? Boleh mungkin diulang Habib, Afwan? Ya, semuanya udah bagus, nggak ada yang kurang. Dan tadi doa penutup dari Ustadz Bakhtiar, kalimat saya cuma satu kalimat. Wa khitamuhul misik. Jadi penutupnya itu harum sekali. Masya Allah. Misik tuh harum. Masya Allah. Amin, amin. Terima kasih jasa Habib. Habib, saya berharap bisa berjumpa dengan antum, dengan Buya Yahya. Selain dengan UAS juga udah lama rindu sekali, dan teman-teman musyawarah semua. Saya berharap bisa jumpa mudah-mudahan sesegera mungkin. Amin. Amin, amin. Sendiko Amin. dawuh, kata orang Solo. Sendiko dawuh. Sendiko dawuh. Masya Allah. Sendiko Buya. Jadi kangen Solo saya ya. Ya, Bib, derek, Bib. Mungkin ditambahkan Buya. Insya Allah. Fadhal Buya. Cukup insya Allah. Kita insya Allah musyawarah nanti kalau ada usulan selanjutnya kita ngikut. Apa yang diusulkan Habib Novel tadi kita ngikut, demi kebaikan kita siap buat sama-sama. Itu saja. Masya Allah. Masya Allah. Yang tadi Luar itu, biasa sekali ya. Mas Ari Untung. Ini Yang tadi di awal saya sebut, yang dimaksud Buya Yahya tadi yang di awal saya sebut. Kalau bisa buat kajian virtual, baca kitab bersama para asatid. Entah kitab apa, nanti kita baca, kemudian entah Arba'in Nawawiyah, entah Riyadhus Shalihin. Nah, nanti ada komentar-komentar dari para asatid, duduk bareng di dunia virtual itu menyenangkan. Waduh. Masya Allah. Membahas kita bersama-sama. Kita nih yang santri cuma ngeliatin aja nih, enak nih. Kalau saya sih usulnya mulai kitab Al-Quran dulu aja. Dari Pasti surat kita Al-Fatihah. akan saling mendukung itu di situ. Mas. Tinggal ayat-ayat apa yang kira-kira dibutuhkan untuk kondisi umat saat ini.
Saya kira itu bisa lebih cepat dimulai Habib, insya Allah. Siap. Semoga Bagus. mudah terrealisasi Ambil di ayat, waktu ke depan. Ambil ayat Mungkin yang ada perwakilan dari teman-teman musyawarah. Butuhkan sekarang satu ayat terus dibahas. Menarik. Ya, Waduh. Ini menarik ya sepertinya. Masya Allah. kan di ayat kursi itu ada 10 sifat Allah dalam tafsir Al-Wasidnya At-Tantawi. Itu bisa 10 kali pertemuan membahas satu sifat Allah Subhanahu wa taala agar umat kemudian terilhami dengan cahayanya ayatul kursi. A'dhamu ayatin fil Qur'anil Karim. Masya Allah, luar biasa Ini ya. kita seperti menyaksikan selewatan ilmu gitu ya. Betul, kita kayak nonton bulu tangkis gitu ya, yang dari sini memberikan ilmu, ada tuh. Masya Allah, ini luar biasa. Kita tuh kayak, ya Allah, ini ulama-ulama kita, guru-guru kita. Bener. Sampai kita nungguin kapan pertandingannya. Nanti kita mau nonton. Waduh, Masya Allah. Luar Bagaimana biasa. Teman-teman kajian musyawarah ada yang ingin menyapa guru-guru kita sebagai perwakilan? Monggo. Siapa? Dari Dimas mungkin. Padahal Dim. Yang belum buka nih, Cirebon sudah buka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Baktiar, Tofel, Wijaya. Insyaallah makasih banyak diberikan kesempatan untuk bicara saat ini. Kangen sekali bertemu, tapi alhamdulillah dengan Hijrah Fest from Home ini bisa mengobati lah kita ketemu guru-guru kita. Makasih banyak atas nasihat-nasihatnya selama ini yang kami dapat. Mudah-mudahan doakan ini semua bisa menjadi spirit kami untuk lebih baik ke depannya. Itu aja mungkin dari aku. Amin. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin.